Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan belajar materi berikutnya, yaitu tentang berkaitan dengan berita. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke inti dari jurnalistik ya. Salah satunya adalah berita. Nah, Anda sudah siap untuk belajar tentang berita? Oke. Ketika kita berbicara tentang berita, orang akan bertanya-tanya, apa sih berita itu begitu ya? Apakah semua informasi yang disampaikan adalah berita atau hanya informasi tertentu yang disebut sebagai berita? Apakah apa saja hal yang kita dengar adalah berita ataukah seperti apa berita itu? Nah, salah satu ciri khas dari informasi adalah sifatnya yang mengurangi ketidakpastian. Begitupun berita. Tapi untuk itu, sebelum saya membahas lebih lanjut tentang berita, saya akan ajukan pertanyaan untuk Anda. Apa itu berita? Oke, ketika saya menuliskan kalimat, bila seseorang manusia digigit anjing, itu bukan berita. Setuju tidak? Oke, bila seorang manusia digigit anjing, itu bukan berita. Oke, kita pakai kalimat berikutnya. Namun, bila seorang manusia menggigit anjing, itu baru berita. Oke, dari dua kalimat ini, mana yang termasuk berita ya? Apakah kalimat pertama, bila seorang manusia digigit anjing itu bukan berita? Atau kalimat kedua, namun, bila seorang manusia menggigit anjing itu baru berita? Sudah mulai berpikir? Oke, yang mana yang berita? Oke, saya yakin Anda sudah punya jawabannya sendiri ya. Nah, sekarang coba amati gambar ini. Apakah ini berita? Bermain adu jangkrik. Itu siapa yang main berita? Yang main adu jangkrik ya? Oke, tidak tahu siapa dia. Apakah ini berita? Saya yakin Anda jawab, enggak Bu, enggak, ini bukan berita. Oke, baik. Nah, tapi bermain adu jangkrik itu akan menjadi sebuah berita jika, ini loh syaratnya. Coba Anda baca slide ini. Adu jangkrik dimainkan oleh presiden dan wakil presiden bersama para menteri di Istana Negara ketika peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-65. Permainan ini sedang digandrungi warga Istana Negara. Pejabat yang kalah bertanding harus mengundurkan diri dari jabatannya. Ya, tadi slide yang berkaitan dengan bukan berita tadi menjadi berita ketika yang melakukan itu adalah presiden. Dari contoh tulisan ini, kira-kira Anda bisa mengambil kesimpulan apa yang dimaksud dengan berita. Sebenarnya, berita itu bukan pada definisinya, tapi lebih penting dari itu adalah nilai beritanya. Sehingga nilai berita lebih penting dari definisi berita itu sendiri. Nggak penting mau definisikan seperti apa berita itu. Yang penting adalah apa nilai dari berita itu. Presiden Republik Indonesia adalah nilai berita. Contoh lagi ya, misalnya nih. Bu Winda makan bakso. Berita tidak? Tidak, karena Bu Winda bukan siapa-siapa. Kalau saya ganti Bu Windanya jadi Presiden Donald Trump, atau saya ganti Presiden Amerika sebelumnya, siapa itu ya? Oke, ada yang tahu jawabannya? Siapa Presiden Amerika sebelumnya? Ya, ada pasti punya jawabannya. Kita ganti Presiden Donald Trump, makan bakso. Wah, pasti akan jadi sebuah berita. Bagaimana seorang Presiden Amerika makan bakso nih? Oke, ada sebuah mitos yang mengatakan bahwa good news is bad news is good news. Mungkin saya pernah cerita ya, ini di awal-awal pertemuan dulu, meskipun saya belum masuk ke bab berita. Ini adalah mitos lama. Good news is bad news is good news. Berita baik adalah berita buruk, sedangkan berita buruk adalah berita baik. Apakah demikian? Ini sudah masih berlaku, tapi it's so old, sudah too long gitu ya. Karena sekarang good news is good news too. Anda setuju? Good news is good news too. Sebagai contoh yang pernah saya ceritakan, kalau Arema menang lawan MU 10-0, bukankah itu good news? Yes, good news. Buat siapa? Buat Aremania.
tapi bad news untuk MU lovers begitu. Nah, good news is good news tuh, tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Jadi, kalau Mas Yadi mengatakan good news is bad news is good news, dia pasti produk lama nih. Produk barunya sudah good news is good news tuh. Dari sini bisa dipahami ya. Oke. Kalau kita bicara berita, kita akan bicarakan berbagai jenis berita ya. Ada yang dinamakan sebagai straight news, ada yang dinamakan sebagai soft news. Oke. Straight news adalah istilah lain dari hard news ya. Bukan berita keras, tapi berita langsung ya. Soft news adalah nama lain dari features. Anda sudah cukup mengenal ini ya, features ya. Bisa disebut features, bisa disebut juga soft news, bisa disebut straight news, bisa disebut hard news, suka-suka Anda lah. Ciri khasnya berbeda antara straight dan features ya. Kalau straight news itu ciri khasnya adalah dia berita langsung yang menginformasikannya secara langsung, to the point, sangat cepat, dan dia cepat basi maksudnya. Dan dia tidak boleh ada opini di dalamnya. Contoh yang paling gampang ketika Anda membaca headline sebuah koran. Headline sebuah koran adalah contoh dari hard news. Ciri khasnya adalah ada 5W1H di lead-nya atau di paragraf pertamanya. Lead atau teras berita atau paragraf pertama atau paragraf pembuka. Anda harus tahu nih istilah-istilah tentang berita. Yang pertama adalah ada istilah lead, LEAD, atau disebut sebagai teras berita, atau disebut sebagai pembuka atau paragraf pembuka. Nah, lead itu kalau di straight news isinya adalah 5W plus 1H. Muncul semua di sana ya, di straight news ya. Dia bersifat cepat basi, artinya kalau misalnya kemenangan Arema, itu saya beritakan seminggu lagi, tentu sudah basi kan, nggak menarik lagi. Nah, beda dengan straight news, maka soft news itu lebih awet. Artinya dia mau dibaca 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, ataupun nanti ketika Anda sudah tua, dia masih tetap enak dibaca. Apa ciri khasnya? Di lead atau paragraf pembukanya, dia tidak mengandung semua 5W1H ya, tapi hanya 1W atau 1H. Dan dia membolehkan opini di dalamnya. Loh Bu, katanya kalau bikin berita itu harus tidak boleh ada opini, kan harus objektif. Yes, opini dalam features adalah opini yang objektif. Artinya subjektivitasnya berdasarkan pandangan mata kita. Jadi subjektif yang objektif gimana ya? Subjektif yang objektif itu kita melihatnya berdasarkan apa yang kita lihat. Misalnya, desau angin begitu kencang. Suasana dingin tiba-tiba menyeruak ketika saya memasuki desa yang sudah ditinggal pergi oleh penghuninya itu. Desa ini adalah desa corona, misalnya gitu. Nah, itu kan sebenarnya saya beropini di depannya. Tapi opininya itu berdasarkan apa yang saya amati, bahwa ada desau angin yang dingin, sedingin desa yang ditinggal oleh penduduknya, karena desa itu terkenal dengan desa corona, misalnya. Oke. Bu, bagaimana kita bisa membuat soft news? Nah, soft news ini bisa diturunkan dari straight news. Jadi ketika membuat features, Anda bisa menurunkannya dari straight news. Satu ide liputan bisa menjadi 2 jenis berita. Bisa untuk straight news, bisa untuk features. Dan inilah rahasia para wartawan-wartawan itu. Jika Anda berpikir wartawan itu kok nggak ada liburnya ya Bu ya? Setiap hari korannya terbit nih, mereka nggak libur apa? Nggak butuh sama keluarganya apa? Nah, wartawan kalau libur, mereka nabung features. Nah, jadi gini, misalnya ada satu berita, kemenangan Arema lawan MU 10-0. Oke, kemenangan Arema lawan MU 10-0. Ini adalah straight news. Kira-kira featuresnya seperti apa ya? Oke, sudah ada yang tahu seperti apa featuresnya? Oke, kita bisa ambil siapa sosok di balik keberhasilan Arema gunduli MU 10-0. Nah, kalau kemenangan Arema harus kita beritakan esok atau begitu
menang langsung diumumkan, langsung diberitakan. Tapi kalau siapa sosok di balik itu bisa kita beritakan besok-besok lagi. Nah, itu yang dijadikan wartawan untuk tabungan nih. Jadi mereka kalau mau cuti menikah atau libur, mereka sudah punya tabungan-tabungan berita berupa features karena dia bersifat long lasting. Oke, sudah nggak penasaran kan? Gimana wartawan caranya nabung berita ya? Bukan bikin berita palsu, tapi mereka menabung features. Saya juga melakukannya itu dulu ya. Oke, dalam berita ada istilah yang sangat terkenal, yaitu 5W plus 1H. Saya biasa menyebutnya sebagai fakta berita. Apa itu fakta berita? Oke, fakta berita terdiri dari 5W plus 1H. Masih ingat apa itu 5W plus 1H? Oke, betul sekali. Ada how, why, where, what, who, dan when. Anda sudah tahu di sejak SMP mungkin sudah pernah ada ini. Guru Bahasa Indonesia sudah pernah menjelaskan tentang why, where, what, who, when, and how. 5W plus 1H. Tapi, untuk membuat sebuah berita yang memiliki nilai berita tinggi, saya menambahkannya dengan so what. Nah, jadi tidak sekedar 5W1H aja, tapi Anda bisa menambahkan so what. Lalu apa pentingnya gitu loh so what itu? Jadi itu akan menjadi sebuah news. Setelah fakta berita, Anda tambahkan, lalu apa pentingnya bagi masyarakat? Karena jurnalisme yang baik adalah jurnalisme yang berpihak pada kebenaran. Jurnalisme yang berpihak pada kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Sehingga so what? Apa pentingnya bagi kepentingan umum? Ini adalah definisi sebenarnya dari news itu sendiri. Unsurnya ada 5W plus 1H dan so what. Fakta berita, kita ambil contoh. What-nya misalnya ada apa? Ada adu jangkrik, oke. Where-nya kapan tuh? Kapan? Where-nya tuh di mana ya? Di mana? Istana Negara, oke. Kapan? When? Di tengah-tengah peringatan kemerdekaan Indonesia ke-65. Baik. Who-nya siapa? Siapa yang melakukan kegiatan adu jangkrik itu? Presiden dan Wapres bersama para menteri. Why? Mengapa itu terjadi adu jangkrik itu? Ya, karena permainan ini sedang digandrungi warga Istana Negara. How? Bagaimana? Gimana konsekuensi dari adu jangkrik itu? Yang kalah mengundurkan diri dari jabatannya. So what-nya apa lalu? So what-nya berita ini penting karena akan memberikan ekses atau dampak. Tidak jadi mengundurkan diri tapi mereka suruh bersihin lingkungan istana misalnya. Itu so what-nya. Penting untuk masyarakat karena jangan khawatir nggak jadi mengundurkan diri tapi ada hukuman yang lain begitu. Ya ini suka-suka saya aja sih bikin berita. Ini lucu-lucuan aja biar Anda tertarik ya. Oke, dari 5W1H plus so what yang saya tambahkan tadi, saya akan sulap menjadi sebuah tulisan. Cereng, langsung ya. Judulnya, kalah adu jangkrik, menteri harus lepas jabatannya. Oke, dalam membuat judul juga ada prinsip ya. Saya biasanya menerapkan prinsip tukatati. 7 kata tanpa titik. Membuat judul itu tukatati. 7 kata tanpa titik. Jadi nggak perlu pakai titik, buang jauh-jauh titiknya. Ya, kita hitung udah berapa judul? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pas. 3 kata boleh, Bu? Boleh, 3 kata. Tapi jarang-jarang biasanya. Kalau dalam bahasa Inggris bisa sih, presiden shot dead, atau presiden tertembak mati, boleh. Fleksibel aja, boleh 8 kata boleh sih, tapi jangan kalau 13 kata. Kepanjangan, Anda bikin judul atau paragraf itu ya. Oke. Nah, ini contoh beritanya, Anda bisa amati nih beritanya. Dari tadi 5W1H, saya pindah menjadi ini. Dalam rangka HUT RI ke-65, Presiden dan Menteri bermain adu jangkrik di Istana Negara pada Selasa 17 Agustus lalu. Mereka yang kalah harus melepaskan jabatannya sebagai Menteri. Menurut beberapa sumber di Istana, adu jangkrik merupakan ajang yang sedang digemari warga Istana saat ini termasuk Presiden. Kita hitung ya, 5W1H-nya sudah ada? Sudah semuanya. Bu, kalau misalnya kepanjangan di paragrafnya boleh nggak how-nya taruh bawah? Boleh. 5W1H itu bukan patokan utama yang harus saklek 5W1H ya. Kalau misalnya paragrafnya kepanjangan karena berkaitan dengan tata letak, boleh 1W atau 1H-nya dilempar ke paragraf berikutnya boleh. Tapi idealnya memang 5W1H ada di paragraf pertama. Begitu. Oke, Anda bisa baca beritanya ini lanjutannya ya. Permainan ini kerap dilakukan usai rapat kabinet digelar, tutur Asep Suracep, juru bicara Presiden.
Tak heran bila adu cangkrik dipilih menjadi ajang untuk memeriahkan HUT RI tahun ini. Akibat pertandingan ini, beberapa menteri yang kalah harus rela melepaskan jabatannya. Namun, karena presiden tidak mampu menemukan penggantinya, akhirnya para menteri tidak jadi digantikan. Sebagai gantinya, mereka harus membersihkan halaman istana sisa upacara HUT RI ke-65. Nah, gampang kan bikin berita? Seperti Anda bercerita sebenarnya. Memindah 5W plus 1H ke dalam sebuah tulisan straight news. Ini untuk straight news ya. Jadi, sebenarnya ada 3 hal yang paling related dengan berita. Yang pertama, berita itu harus penting. Yang kedua, harus menarik. Dan yang ketiga, harus relevan. 3 kata kunci ini yang menjadi identitas dari berita. Penting, menarik, dan relevan. Berita harus penting, karena untuk apa? Kepentingan dari masyarakat atau kepentingan umum. Menarik, ya harus menarik ya. Kalau nggak menarik, ngapain dibikin berita? Dan relevan, sesuai dengan konteks yang sedang terjadi saat itu. Nah, dalam berita itu juga ada yang saya sebut sebagai nilai berita tadi ya. Nilai berita itu lebih penting dari definisi berita. Tadi saya bilang begitu ya. Oke. Nah, nilai berita itu bahasa Inggrisnya news values. Oke, news values. Baik. Apa itu news values? Ada banyak sekali ya. Berapa ya? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya, ada yang bilang 14, ada yang 13. Oke, saya sementara temukan 12 dulu. News values itu adalah nilai berita. Mungkin Anda bertanya-tanya, Bu, wartawan itu kok ngerti aja, kok bisa aja bikin berita tuh gimana caranya sih, Bu? Gitu. Anda cukup lihat apa news values-nya. Temukan news values-nya, itu baru dibikin berita. Karena berita harus so what? Apa pentingnya? Itu adalah news values ya, so what itu sebenarnya. Contoh impact, letusan Gunung Kelut. Ini akan menarik bagi siapa? Warga Kediri misalnya, yang dimana lokasinya Gunung Kelut berada di sana. Atau warga Blitar yang mepet begitu. Nah, dampaknya meluas sekali, dia melenting sampai ke Bandung misalnya. Nah, ini menjadi suatu hal yang penting ketika kita berbicara tentang impact atau dampak. Ini pasti akan disukai orang, atau akan dicari beritain oleh orang-orang. Kemudian sesuatu yang menjadi topik pembicaraan. Abu Gunung Kelut jatuh di Bandung, hujan es di Jakarta, atau corona, COVID-19 begitu. Jadi pembicaraan saat ini begitu. Ini bisa menjadi sebuah nilai berita juga. Berikut adalah penokohan. Barack Obama senang makan bakso. Presiden Trump senang makan bakso. Jokowi suka minum jamu. Padahal kalau Jokowi diganti Bu Winda nggak ngefek ya. Siapa Bu Winda begitu ya. Kalau Jokowi senang minum jamu, bagus itu. Karena penokohan ya. Ada kata Jokowi, Barack Obama, dan Trump-nya. Kemudian ada kontroversi. Gubernur Sumatera Barat pergi ke Jerman ketika warganya terkena tsunami. Oh, nggak sopan banget. Nah, ini kontroversi. Ini sesuatu yang kontroversi pasti akan jadi berita yang penting, menarik, dan relevan. Kemudian unsur jarak juga bisa menjadi bagian dari news value. Ini diadopsi loh oleh tukang-tukang koran itu. Anda pernah tahu nggak di perumahan Anda tiba-tiba pagi-pagi ada yang jualan koran. Padahal biasanya nggak pernah ada yang jualan koran di situ. Dari mana mereka kok kenapa mereka jualan pagi-pagi? Ternyata di perumahan Anda ada yang kena COVID misalnya, alhamdulillah ya, atau yang ada bunuh diri. Otomatis penjual koran akan mendatangi wilayah Anda karena Anda pasti akan tertarik untuk baca atau beli. Nah, ini ternyata proximity ini dipahami betul oleh penjual koran untuk mempromosikan korannya biar laku. Karena kedekatan itu membuat orang jadi ingin tahu gitu ya. Letusan Merapi versus Kelut. Kalau Anda di Malang, Anda pasti lebih tertarik dengan Kelut karena lebih dekat dengan Malang daripada Merapi yang di Jawa Tengah. Gitu kan? Berikutnya adalah prediksi. Prediksi bisa menjadi sebuah berita. Misalnya kemenangan MU lawan Manchester City. Sesuatu yang besar. Harga bawang putih tembus 80.000 per kilogram. Harga masker tembus 350.000 per box. Nah, ini kan sesuatu yang besar, gila banget ya. Biasanya cuma 20.000 sebox, sekarang jadi 400.000 bahkan. Itu kan sesuatu yang besar. Bisa menjadi sebuah news value. And then ada frekuensi. Kemenangan Arema semakin cepat diberitakan semakin baik bagi Aremania pastinya. Kemudian sesuatu yang ganjil, kucing berkepala 3, bayi kembar, dempet, dada, dan perut, itu kan ganjil ya. Itu juga menjadi sebuah berita. Kemudian konflik, penyerangan polisi di Papua, atau penolakan warga untuk memakamkan jenazah
pasien COVID. Nah, itu juga menjadi konflik ya. Bisa menjadi sebuah news value. Kemudian human interest, kesetiaan Mbah Marijan menjaga Gunung Merapi. Terus kemudian kasus balita Iqbal yang merokok atau apa begitu, itu bisa menjadi human interest. Misalnya atau lagi bisa seorang pemuda desa yang menjadi juara olimpiade internasional misalnya, ini bisa menjadi human interest. Kemudian significance ini adalah kenaikan tarif dasar listrik atau BBM, TDL begitu ya. Itu misalnya kenaikannya sampai 300%, itu juga bisa memberikan efek signifikan bagi masyarakat. Atau misalnya Jokowi kasih diskon untuk masyarakat tidak mampu, itu juga signifikan ya. Ini bisa juga jadi sebuah berita. Oke. Intinya berita itu content is king. Berita itu isinya adalah rajanya. Jadi content is king. Mau berita apapun yang penting adalah kontennya atau isinya. Karena Anda kalau ditawari 3 piring ini, Anda pasti akan pilih nih, mau piring kosong, atau piring ada garpunya, atau piring yang ada isinya. Makanan, pasti Anda pilih yang ada makannya. Ngapain ada piring kalau nggak ada makanan ya? Haha, gitu. Nah, jadi pilih mana? Plate, spoon, atau food? Pasti pilih food ya. Buat apa plate kalau nggak ada makanannya? Buat apa spoon kalau nggak ada makanannya? Kalau ada food, mau nggak ada piring, nggak ada spoon, tetap ada tangan untuk makan, gitu kan? Nah, bagaimana menjadi seorang jurnalis? Jurnalis itu memang pekerjaan yang menantang ya. Dia harus menjadi orang yang skeptis, tidak gampang percaya gitu ya. Makanya ini ngefek sekali dalam kehidupan saya. Saya mau bertestimoni. Ketika menjadi seorang jurnalis, saya tuh jadi orang nggak percayaan. Bahkan sampai sekarang. Kalau ada berita apa atau apa, informasi apa gitu, saya nggak akan percaya. Ini mendarah daging, skeptis ya. Karena emang harus seperti itu jurnalis. Yang kedua, kritis. Artinya dia bisa melihat dari berbagai macam sisi. Tidak boleh gampang percaya begitu saja dengan apa kata media, begitu. Atau apa kata informasi narasumber. Harus kritis. Berikutnya adalah selalu ingin tahu. Ya, kepo is my middle name, gitu ya. Winda Kepo Hardianti. Artinya kita ingin tahu apa yang terjadi. Kita melengkapi dengan data, biar tidak buta data, begitu. Kemudian bekerja keras, ya. Kaum rebahan silakan minggir, Anda nggak berhak menjadi seorang jurnalis ya. Kaum rebahan itu tidak cocok jadi jurnalis, karena jurnalis ya bisa rebahan, tapi memang harus bekerja keras ya. Karena deadline-nya adalah hitungannya jam kalau jurnalis. Kemudian komunikatif ya, dia bisa berkomunikasi dengan siapapun, tidak boleh pilih-pilih orang. Karena bisa jadi narasumber itu adalah orang-orang yang mungkin annoying atau tidak dianggap, padahal dia adalah key information. Hati-hati, harus komunikatif. Kemudian luas dalam bergaul, ini ada hubungannya dengan komunikatif tadi ya. Ketika Anda melakukan wawancara juga Anda tidak boleh banyak bertanya terus tanpa memberi kesempatan bagi seorang narasumber untuk menjawab. Itu nggak komunikatif. Anda luas dalam bergaul dengan siapapun, Anda harus mau bergaul begitu. Jujur, berani, dan adil. Memang ini moralitas banget ya, atau moral banget, tapi ini penting sekali. Karena integritas jurnalis sangat tergantung pada bagaimana dia jujur, dia adalah suluh kebenaran, dia berani, dan juga harus adil pada siapapun. Dan menghormati orang lain dan tegang rasa. Ini etika-etika yang harus dimiliki orang lain, dimiliki oleh seorang jurnalis ya. Dan bertanggung jawab pastinya, karena Tuhannya adalah deadline begitu. Maksud saya dalam tanda petik ya, Tuhan adalah deadline. Dia harus bertanggung jawab dengan pekerjaan yang dia miliki. Nah, dalam konteks jurnalisme, nilai-nilai jurnalisme ini memang harus menjunjung tinggi nilai kebenaran dan kebaikan. Masih ingat dengan 9 elemennya Bill Kovac ya, 9 elemen jurnalisme Bill Kovac yang pernah saya ceritakan di pertemuan sebelumnya, sebelum UTS. Nah, ini ada menjunjung nilai kebenaran dan kebaikan. Kemudian disiplin untuk verifikasi, tabayun. Ya, di dalam Islam juga ada perintah tuh. Jangan terima berita dari seorang yang fasik, maka cross-check terlebih dahulu. Anda jangan gampang untuk percaya dengan berita hoax. Anak komunikasi, belajar jurnalistik harus peka terhadap berita hoax. Disiplin untuk melakukan verifikasi. Kemudian komprehensif dan proporsional, artinya dia ketika berbicara tentang sebuah berita, membuat sebuah berita, maka dia harus menyeimbangkan antara siapa pelaku dan siapa korban. Harus proporsional, karena tidak harus cover both side, istilahnya cover both side, alias berpihak pada dua sisi, alias tidak berat sebelah. Namanya cover, COVER, both sides, both dua and side, sisi. Jadi cover both side itu adalah ciri khas dari berita, harus cover both side.
Berikutnya, jurnalis itu bebas dan merdeka, ya. Kemudian menggunakan hati nurani, tidak ada berita yang semahal nyawa. Jadi kalau misalnya Anda dalam sebuah kesulitan atau dalam lingkungan perang, mana yang harus Anda selamatkan dulu? Nyawa Anda dulu atau berita Anda dulu? Selamatkan nyawa dulu, karena tidak ada berita yang seharga nyawa. Dan berpihak dan berdampak pada umat. Tadi saya bilang bahwa Anda harus berpihak pada kepentingan umum. Nah, ini tadi materi saya berkaitan dengan berita. Ini ada penugasan ya. Penugasannya bukan retelling, tapi saya minta untuk membuat sebuah tulisan ini. Ya, ini tanggalnya boleh diubah atau boleh tidak. Ini ada who, where, what, when, why, and how. Nanti coba ini akan saya foto, kemudian akan saya kirimkan ke grup WA ya. Biar Anda bisa menuliskannya dengan benar. Oke, coba Anda bikin dari who, where, what, when, why, and how ini, coba Anda bikin sebuah tulisan ya. Straight news saja dulu. Jadi straight news. Ciri khas dari straight news adalah lead-nya 5W1H, berikutnya adalah pengembangannya. Kalau Anda kesulitan, Anda bisa lihat di koran ya, bagaimana cara membuat berita straight news. Anda identifikasi di koran itu apa itu straight news di koran, kemudian coba Anda pelajari, kemudian coba bikin 5W1H ini ke dalam sebuah tulisan. Saya sudah berikan contoh sebelumnya sih di awal-awal tadi yang tentang presiden main jangkrik tadi. Nah, itu bisa jadikan contoh. Coba Anda bikin jadi 3 paragraf aja. 3 paragraf. Sumber lainnya bisa Anda karang sendiri. Jadi intinya Anda sisanya tambahnya bisa Anda karang sendiri. Nah, ciri khas dari berita juga ada kalimat langsung ya. Nanti akan saya ceritakan di pertemuan berikutnya tentang bagaimana penulisan kalimat langsung dalam berita. Harusnya ini sudah diceritakan di Bahasa Indonesia Profesi sih. Semoga dosen Anda sudah menjelaskan tentang berita, bagaimana menulis kalimat langsung. Kalimat langsung itu ditandai dengan tanda petik, kalimat yang diawali oleh huruf besar, koma, tanda petik, ujarnya atau ungkapnya atau katanya. Coba Anda identifikasi. Dalam satu berita jangan banyak-banyak kalimat langsung ya. Cukup 2 sajalah, 2 atau 3 tergantung dari panjang paragraf Anda. Kalau 3 paragraf ya cukup 2 kalimat langsung cukup ya. Itu untuk berita harus ada kalimat langsung. Mau straight news, mau features harus ada kalimat langsung. Tadi saya ulang ya, kalimat langsung itu diawali dengan tanda petik kalimat. Diawali dengan huruf besar kalimatnya, kemudian koma, tanda petik, nggak pakai spasi dan apapun, langsung pakai ujarnya, katanya, atau kata siapa. Untuk di awalan penyebutan kalimat langsung, ujarnya nggak bolehnya, nyanya harus diganti dengan siapa. Misalnya, Kepala Sekolah SDK Petra, ujar Kepala Sekolah SDK Petra, siapa namanya. Misalnya Anda karang sendiri boleh. Baru kemudian kalau kalimat langsung berikutnya boleh ujarnya, asalkan konteksnya tetap merujuk pada subjek yang bersangkutan. Nah, ini saya kasih contoh untuk menambah berita Anda hasil wawancara untuk kalimat langsung ya. Itu ada 2 contoh. Saya akan foto lagi. Ini akan saya kirimkan di WA biar Anda mudah untuk menyusunnya. Dalam berita Anda insertkan 2 kalimat langsung ini. Kemudian ubah semua menjadi sebuah berita straight news. Baik, kira-kira begitu saja kuliah dari saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan beritanya. Saya kasih deadline cukup lama ya untuk mengerjakan beritanya karena ini masuk dalam nilai tugas ya. Saya tunggu maksimal 1 hari sebelum kuliah berikutnya ya. Jadi ada 1 minggu kurang lah waktu untuk mengerjakan berita. Selamat mengerjakan, tetap semangat meskipun kuliah online dan tetap jaga diri. Perhatikan protokol kesehatan sesuai dengan WHO dan tetap tinggal di rumah ya. Jangan pergi kemana-mana. Neng omah wae, oke? Terima kasih, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.